Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah proses strategis yang dirancang untuk menyampaikan pesan dari perusahaan kepada audiens targetnya. Pesan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran, memberikan informasi, membujuk, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dalam konteks pemasaran modern, komunikasi pemasaran tidak hanya mencakup promosi produk, tetapi juga menjadi alat untuk membangun identitas merek yang kuat dan menciptakan pengalaman konsumen yang positif. Menurut Kotler dan Keller, komunikasi pemasaran melibatkan upaya perusahaan untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku konsumen melalui berbagai bentuk komunikasi seperti iklan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, pasaran langsung, dan saluran digital. Proses ini dirancang sebagai holistik dengan tujuan agar semua elemen komunikasi bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal, baik dalam meningkatkan kesadaran merek maupun mendorong tindakan konsumen. Sementara itu, Bells dan Bells menyatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah cara perusahaan berbicara kepada konsumen baik melalui media tradisional seperti televisi dan radio maupun melalui media digital seperti media sosial dan email. Pesan yang disampaikan harus relevan, menarik, dan konsisten di berbagai saluran komunikasi untuk menciptakan pengalaman merek yang terpadu atau integrated marketing communication. Karakteristik komunikasi pemasaran. Yang pertama, bersifat strategis dan terencana. Komunikasi pemasaran dirancang dengan strategi yang matang, mulai dari menentukan target audiens, menyusun pesan, hingga memilih saluran komunikasi yang paling efektif. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan memiliki dampak yang optimal. Yang kedua, berpusat pada konsumen. Dalam era pemasaran modern, komunikasi pemasaran harus selalu berorientasi pada kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang siapa audiensnya, apa yang mereka cari, dan bagaimana mereka ingin berinteraksi dengan merek. Ketiga, mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi. Salah satu ciri khas komunikasi pemasaran adalah penggunaan pendekatan integrated marketing communication atau IMC, di mana berbagai saluran komunikasi seperti iklan, promosi, hubungan masyarakat, dan media sosial dikelola secara terpadu untuk memastikan pesan yang konsisten di semua platform. Dan yang keempat, bertujuan jangka pendek dan panjang. Komunikasi pemasaran tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek seperti mendorong penjual, tetapi juga pada tujuan jangka panjang seperti membangun loyalitas konsumen, memperkuat citra merek, dan menciptakan hubungan emosional dengan audiens. Yang kelima, menggunakan pendekatan dua arah. Dalam komunikasi pemasaran modern, interaksi dua arah antara perusahaan dan konsumen semakin penting. Konsumen tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam membentuk persepsi merek melalui ulasan, komentar di media sosial, dan rekomendasi kepada orang lain. Nah, ini fungsi komunikasi pemasaran, yaitu memiliki fungsi penting dalam dua bisnis. Di antaranya, pertama, memberikan informasi, mengedukasi konsumen tentang produk, layanan, atau merek. Yang kedua, membentuk persepsi, membantu konsumen memahami nilai, manfaat, dan keunikan produk atau merek. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek, membuat produk atau merek dikenal di pasar yang lebih luas. Yang keempat, membangun hubungan, menciptakan interaksi yang kuat antara merek dan konsumen untuk meningkatkan loyalitas. Pentingnya komunikasi pemasaran dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, komunikasi pemasaran menjadi komponen vital untuk memenangkan hati konsumen. Pesan yang disampaikan tidak hanya harus jelas dan menarik, tetapi juga mampu menyampaikan nilai unik yang membedakan produk atau merek dari kompetitor. Komunikasi pemasaran yang efektif dapat menciptakan hubungan emosional dengan konsumen, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menjadi pelanggan setia. Komunikasi pemasaran juga berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen dengan pesan yang konsisten dan transparan. Perusahaan dapat menunjukkan integritas mereka sehingga konsumen merasa nyaman untuk berinteraksi atau bertransaksi. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu perusahaan menciptakan merek yang kuat dan sukses. Selanjutnya, tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama itu menginformasikan. Komunikasi pemasaran bertujuan memberikan informasi yang lebih relevan mengenai keberadaan, manfaat, dan keunggulan produk atau layanan. Informasi ini menjadi dasar bagi konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Yang kedua, membujuk.
Pesan pemasaran dirancang untuk mempengaruhi konsumen agar mencoba, membeli, atau beralih ke produk atau layanan tertentu. Strategi ini seringkali memanfaatkan pendekatan emosional atau logis untuk meyakinkan konsumen. Yang ketiga, mengingatkan. Tujuan lain dari komunikasi pemasaran adalah mempertahankan kesadaran merek di benak konsumen. Hal ini penting untuk menjaga loyalitas dan memastikan merek tetap relevan di pasar. Dan yang keempat, membangun loyalitas konsumen. Komunikasi pemasaran yang konsisten dan relevan membantu menciptakan hubungan jangka panjang yang kuat antara konsumen dan merek. Dengan membangun loyalitas, perusahaan tidak hanya memperoleh pelanggan tetapi juga mempromosi dari mulut ke mulut yang positif. Menurut Wilbur Scrum, dalam suatu proses komunikasi paling sedikit harus terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama sumber, yang kedua pesan, yang ketiga penerima. Sementara menurut Harold Laswell, komponen-komponen komunikasi dan proses komunikasi dalam suatu kalimat tanya, who says, what in, which channel to whom, with what effect. Berdasarkan pada formula Laswell, maka komponen komunikasinya adalah yang pertama sumber yaitu who, yang kedua pesan yaitu says what, yang ketiga saluran yaitu in which channel, yang keempat penerima yaitu to whom, yang kelima effect yaitu with what effect. Secara umum, komponen-komponen komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber atau source adalah seorang atau organisasi yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau memutuskan informasi, gagasan, sikap, dan perasaannya kepada orang lain. Contoh, seorang saksi mata yang melaporkan suatu kejadian kepada polisi. Yang kedua yaitu pesan atau message, merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Menurut C.S. Peirce, tanda-tanda dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu icon, indeks, dan simbol atau lambang. Yang pertama, icon adalah tanda yang memiliki kesamaan dengan objek yang digambarkan, contohnya foto seseorang atau foto pemandangan. Yang kedua, indeks adalah tanda-tanda yang memiliki hubungan langsung dengan keberadaan realitas atau objek yang ditunjuknya. Contohnya, adanya asap menunjukkan akan keberadaan api. Contoh lain yaitu adanya semut menunjukkan akan adanya sesuatu yang mengandung rasa manis atau gula. Sedangkan simbol merupakan tanda yang hubungannya dengan realitas yang diungkapkan tidak dekat, melainkan berdasarkan kesepakatan masyarakat dan budaya yang menggunakannya. Contoh rambu-rambu lalu lintas yang disepakati oleh masyarakat umum, baik nasional maupun internasional. Kentong titir merupakan tanda akan adanya keadaan bahaya seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain yang disepakati oleh masyarakat desa di Jawa. Simbol atau lambang juga dapat dibedakan ke dalam simbol-simbol verbal, simbol-simbol non-verbal, dan simbol-simbol paralinguistik. Simbol-simbol verbal adalah tanda-tanda yang biasanya berupa kata-kata, baik yang tertulis maupun yang diucapkan oleh seseorang. Simbol-simbol nonverbal adalah tanda-tanda yang berupa gambar, warna, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak-gerik yang mempun makna tertentu. Contoh, bendera putih untuk menyatakan menyerah dalam suatu pertempuran. Yang kedua, isyarat dalam bentuk sandi Morse. Yang ketiga, anggukan kepala untuk menyatakan setuju. Yang keempat, gambar yang mempunyai arti dilarang lewat. Yang kelima, orang yang mengernyitkan dahi untuk menyatakan bingung. Sedang tanda-tanda informasi paralinguistik adalah tanda-tanda yang terdapat di antara simbol-simbol verbal dan nonverbal, seperti volume suara, tinggi rendahnya nada berbicara, kualitas suara, dan lain-lain. Contoh, orang yang sedih biasanya berbicara dengan nada yang rendah dan volume suara yang rendah. Lalu,
orang yang marah biasanya berbicara dengan nada yang tinggi, volume yang tinggi, dan kecepatan berbicara tinggi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi pemasaran. Jenis-jenis komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama kepada konsumen sasaran mengenai keberadaan produk yang dipasarkan. Menurut Kennedy dan Sumanegara, ada 5 jenis-jenis komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah iklan atau advertising. Iklan atau advertising merupakan komunikasi massa melalui media surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media lain, ataupun komunikasi langsung yang didesain khusus untuk pelanggan antar bisnis. Yang kedua adalah penjualan tatap muka atau personal selling. Personal selling ini merupakan penjualan dengan komunikasi langsung antar penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penjual melakukan penawaran atau pemasaran kepada pembeli secara langsung. Yang ketiga adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan ini merupakan semua kegiatan pemasaran yang mencoba untuk merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. Yang keempat adalah hubungan masyarakat atau public relation. Yang dimaksud dengan public relation ini merupakan sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antar suatu organisasi, dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Dan yang terakhir adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing ini merupakan upaya perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan dan transaksi penjualan. Hambatan dalam komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah proses menyampaikan pesan mengenai produk atau layanan kepada audiens target dengan tujuan menciptakan pemahaman, ketertarikan, dan akhirnya tindakan pembelian. Namun, berbagai hambatan seringkali menghalangi efektivitas komunikasi ini, baik dari segi pengirim, pesan, media, maupun penerima. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama, adanya perbedaan persepsi dan interpretasi. Persepsi individu terhadap pesan pemasaran sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman, pendidikan, dan nilai-nilai pribadi. Jika pesan tidak disesuaikan dengan audiens, kemungkinan besar akan terjadi salah tafsir. Contoh dari perbedaan persepsi dan interpretasi adalah iklan menggunakan humor tertentu yang dianggap lucu di suatu budaya mungkin dianggap tidak sopan atau tidak relevan di budaya lain. Dampaknya adalah pesan gagal menciptakan hubungan emosional atau bahkan menimbulkan persepsi negatif terhadap merek. Solusinya, dapat melakukan riset mendalam terhadap karakteristik audiens termasuk budaya, demografi, dan kebiasaan mereka. Yang kedua adalah hambatan berupa gangguan atau noise dalam komunikasi. Gangguan atau noise adalah elemen-elemen yang menghalangi audiens untuk menerima pesan secara utuh. Noise bisa bersifat fisik seperti gangguan audio dalam iklan, kompetitif seperti iklan pesaing yang lebih menarik, atau kognitif, informasi yang terlalu banyak sehingga audiens merasa kewalahan. Contoh dari gangguan atau noise dalam komunikasi ini adalah dalam kampanye digital, iklan produk mungkin tenggelam di antara banyaknya konten dari merek pesaing lain. Dampaknya adalah pesan tidak tersampaikan dengan baik atau tidak diingat oleh audiens. Solusinya adalah dapat menggunakan strategi komunikasi yang kreatif dan unik untuk menonjol di antara pesaing, serta menghindari menyampaikan pesan yang terlalu kompleks atau berlebihan. Hambatan yang ketiga, ada pemilihan media yang tidak tepat. Pemilihan media yang salah dapat membuat audiens tidak terjangkau atau pesan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Media yang tidak sesuai dengan kebiasaan konsumsi audiens juga bisa menjadi penyebab utama.
Contoh dari hambatan ini adalah mengiklankan produk teknologi terkini di surat kabar cetak yang jarang diakses oleh generasi milenial atau Gen Z. Dampaknya adalah sumber daya pemasaran terbuang sia-sia karena pesan tidak sampai ke audiens yang diinginkan. Solusinya adalah melakukan analisis media untuk mengetahui saluran komunikasi yang paling efektif dan relevan dengan audiens target. Yang keempat, ada hambatan berupa pesan yang kompleks atau tidak jelas. Pesan yang terlalu rumit, panjang, atau menggunakan istilah yang sulit dipahami akan membuat audiens kehilangan perhatian atau tidak mengerti maksud dari komunikasi tersebut. Contoh dari hambatan pesan yang kompleks atau tidak jelas adalah iklan teknologi yang menggunakan istilah teknis tanpa penjelasan sederhana. Dampak dari pesan yang kompleks atau tidak jelas adalah audiens merasa bingung dan memilih untuk mengabaikan pesannya. Solusi dari hambatan ini adalah menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan jelas, serta fokus pada manfaat utama produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan audiens. Hambatan yang kelima adalah hambatan berupa kurangnya kredibilitas atau kepercayaan. Jika audiens merasa bahwa merek atau pesan yang disampaikan tidak dapat dipercaya, maka komunikasi pemasaran akan gagal. Kredibilitas menjadi faktor utama dalam membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Contoh dari hambatan kurangnya kredibilitas atau kepercayaan adalah klaim produk yang berlebihan tanpa bukti nyata atau testimoni yang meragukan. Dampaknya dapat mengakibatkan reputasi merek menurun dan audiens merasa skeptis terhadap pesan yang disampaikan. Solusi dari hambatan ini adalah menggunakan bukti konkret seperti data, testimoni pelanggan asli, atau sertifikasi pihak ketiga untuk mendukung klaim produk. Hambatan yang keenam adalah faktor budaya dan sosial. Perbedaan budaya dan nilai sosial dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima oleh audiens. Tanpa pemahaman yang mendalam, komunikasi pemasaran dapat dianggap tidak relevan atau bahkan menyinggung. Contoh dari hambatan faktor budaya dan sosial ini adalah menggunakan simbol atau warna tertentu yang memiliki makna negatif dalam budaya lokal. Dampaknya adalah audiens menolak pesan atau merasa tidak terhubung dengan merek. Solusinya adalah melakukan adaptasi budaya atau cultural adaptation pada kampanye pemasaran untuk memastikan relevansi dengan nilai dan norma lokal. Yang ketujuh, ada hambatan berupa kendala teknologi. Dalam era digital, hambatan komunikasi juga dapat muncul dari keterbatasan teknologi. Hal ini mencakup koneksi internet yang buruk, desain website yang tidak responsif, atau penggunaan platform digital yang kurang familiar bagi audiens. Contoh dari hambatan ini adalah aplikasi e-commerce yang lambat atau sulit digunakan membuat calon pembeli frustasi dan meninggalkan transaksi. Dampak dari hambatan ini adalah pengalaman buruk terhadap pesan pemasaran atau produk itu sendiri. Solusinya adalah memastikan teknologi yang digunakan mendukung pengalaman penggunaan yang lancar dan juga mudah diakses. Lalu ada hambatan berupa kurangnya feedback atau umpan balik. Komunikasi pemasaran yang efektif bersifat dua arah, di mana audiens dapat memberikan respon atau umpan balik. Tanpa mekanisme ini, perusahaan sulit mengetahui aplikasi pesan diterima dengan baik. Contoh dari hambatan kurangnya feedback atau umpan balik adalah tidak menyediakan fitur komentar atau survei dalam kampanye digital. Dampaknya adalah perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki strategi komunikasi. Solusinya adalah menyediakan saluran umpan balik yang mudah digunakan seperti media sosial, survei online, atau interaksi langsung dengan pelanggan. Dari 8 hambatan tersebut, mengatasi hambatan komunikasi pemasaran ternyata memerlukan pemahaman mendalam
tentang audiens, pemilihan media yang tepat, dan perencanaan strategi yang matang. Dengan mengidentifikasi hambatan sejak awal dan mengimplementasikan solusi yang sesuai, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran serta mencapai tujuan bisnisnya. Pertama ada model komunikasi. Model komunikasi merupakan model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan merepresentasikan proses komunikasi dengan menggunakan berbagai simbol. Model komunikasi membentuk cara pandang terhadap komunikasi dengan memecah komunikasi yang kompleks menjadi sederhana tanpa menghilangkan komponen-komponen yang dikandungnya. Yang kedua ada jenis-jenis model komunikasi. Ada beberapa model komunikasi dan setiap model memiliki definisi yang berbeda. Model komunikasi diciptakan untuk membantu memahami proses komunikasi dan memahami konsep dasar, komponen dasar yang diperlukan untuk komunikasi. Suatu kesamaan yang diperoleh dari berbagai model komunikasi yang dirumuskan para ahli adalah bahwa model komunikasi dapat digolongkan menjadi 3 jenis model, yaitu ada model komunikasi linear, yang kedua ada komunikasi transisional, yang ketiga ada model komunikasi interaksional. Yang pertama ada model komunikasi linear, yaitu dikembangkan pada tahun 1948 oleh Claude Shannon dan Warren Weaver. Model komunikasi linear merupakan model komunikasi yang sangat sederhana dan digambarkan sebagai komunikasi yang terjadi dalam satu arah. Aliran pesan digambarkan sebagai aliran langsung dan pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linear, penerima pesan tidak mempunyai konsep umpan balik ketika menerima pesan. Nah, contoh model komunikasi linear itu ada presiden yang berpidato pada hari kemerdekaan. Yang kedua, contohnya ada pemasangan poster atau spanduk di pinggir jalan. Yang ketiga ada komunikasi pada acara televisi, radio, atau berbagai tulisan dalam media massa. Yang kedua ada model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional ini diperkenalkan oleh Dan Barlow pada tahun 1970. Model komunikasi ini menggambarkan pengirim berbagai pesan dengan penerima. Setelah pesan sampai ke penerima dapat memberi umpan balik. Nah, contohnya seperti ketika 2 orang dengan budaya yang berbeda saling berkenalan. Yang ketiga ada model komunikasi interaksional. Model komunikasi interaksional diperkenalkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954. Komunikasi ini menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara 2 arah. Pengirim pesan ataupun penerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Nah, contoh model komunikasi interaksional itu ada seminar penyuluhan jantung kronis antara dokter dan pasien. Yang kedua ada pedagang yang menawarkan sabun cuci kepada pembeli dengan harga 4.000, sementara harga asli sabun cuci tersebut adalah 2.000.